Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat yang telah diberikan kepada kita. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sholawat dan salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk membahas sebuah berita yang sangat menarik dan menggembirakan. Karena kita akan membahas mengenai penangkal virus corona yang alhamdulillah telah ditemukan. Namun sebelumnya silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang belum subscribe untuk segera mensubscribe channel ini, lalu menekan tombol lonceng di sebelah kanan dan memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan dengan demikian Anda bisa mendapatkan notifikasi begitu ada video terbaru dari kami. Silahkan kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe untuk mensubscribe. Dan mudah-mudahan kami doakan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekeluarga dari virus corona. Amin Allahumma amin. Berdasarkan data dari kantor BNPB Jakarta pada tanggal kemarin ya, hari Kamis kemarin, berarti tanggal 4 April 2020, ini disampaikan bahwa jumlah orang yang positif pada Kamis kemarin bertambah menjadi 106 kasus, sehingga total orang yang sudah positif setelah diperiksa dengan molekuler itu ada 2092 orang. Dan yang sembuh alhamdulillah pada hari Kamis kemarin bertambah 16 orang, sehingga totalnya menjadi 150 orang sembuh. Sedangkan angka kematian pada hari kemarin itu meningkat 10 orang, sehingga total pasien yang meninggal dunia karena virus corona menjadi 191 orang. Mudah-mudahan orang yang meninggal ini diberikan husnul khotimah dan mudah-mudahan diampuni semua dosanya dan diterima semua amal baiknya. Amin Allahumma amin. Dan adapun 2092 orang yang positif ini mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah obat atau penangkal yang bisa digunakan untuk menangkal virus corona, dan sumbernya ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya di sini saya mau mengutip perpindahan orang OTG atau orang tanpa gejala. Inilah yang dikatakan oleh BNPB sebagai pemicu tingginya tingkat penularan virus corona ini. Jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa tetap tinggal di rumah, tidak melakukan perjalanan yang jauh ataupun mudik ataupun bepergian keluar kota. Senantiasa cuci tangan dengan menggunakan antiseptik atau hand sanitizer dan gunakan air yang mengalir. Serta jangan menyentuh wajah, hidung, mulut, dan mata. Selain itu, tolong patuhi pemerintah untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Secara lahiriah pemerintah telah menganjurkan demikian, maka patuhi peraturan dari pemerintah ini, karena dengan demikian kita telah melakukan yang pertama adalah mengikuti perintah dari pemimpin, dan itu adalah baik. Dan yang kedua, saya mengutip dari penelitiannya Profesor Masaru Emoto dari Hadu Institute di Tokyo, Jepang pada tahun 2003.
Beliau meneliti lebih dari 2000 contoh sampel air di dunia ini. Kemudian hasil penelitiannya membuat beliau tercengang, karena ternyata partikel molekul air ini bisa berubah-ubah sesuai dengan lingkungan. Jadi, molekul air yang diteliti ini ternyata dia akan bereaksi sesuai dengan lingkungannya. Sebagai gambaran, beliau membagi menjadi dua reaksi. Yang pertama, partikel molekul air akan berubah menjadi indah karena mendapatkan reaksi positif, seperti kegembiraan, kesenangan, cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, kristal atau molekul air itu bisa berubah menjadi buruk karena di lingkungannya mendapatkan reaksi negatif, seperti kesedihan, bencana, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto ini, kita mengetahui bahwa lebih dari 80% tubuh kita ini terdiri dari cairan, termasuk sel darah putih atau tentaranya darah kita, tentaranya tubuh kita yang punya tugas membasmi kuman bibit penyakit itu juga terdiri dari molekul air. Oleh karena itu, daya tahan tubuh kita atau daya imunitas tubuh kita ini bisa meningkat. Kesehatan tubuh kita bisa meningkat jika kristal air di dalam tubuh kita ini diberikan rangsangan yang positif, seperti kegembiraan, cinta, dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, jika kita senantiasa memberikan reaksi negatif dengan kita takut dengan virus corona, kemudian kita ketakutan dengan bencana virus corona, maka tubuh kita akan menjadi kurang bagus. Secara psikologis menjadi tidak bagus dan juga berpengaruh kepada sel darah putih kita menjadi kurang oke. Oleh karena itu, maka secara Islami ada sebuah obat yang telah diberikan dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni memperbanyak membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu bisa digunakan sebagai obat. Nah, pengalaman saya sendiri dulu pernah mengalami pada lutut sebelah kanan ini mengalami sakit pada persendiannya. Kemudian pada suatu hari ada seorang ustadz yang memberitahu saya bahwa Al-Quran ini bisa digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Dan pada waktu itu saya sedang, kalau tidak salah, saya lupa sedang membaca surat Ar-Rahman atau Al-Waqiah. Saya pegang lutut yang sebelah kanan itu, kemudian saya teruskan membaca sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai sekarang lututnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini menjadi sinkron jika digabungkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto dari Hado Institute Tokyo, Jepang. Karena beliau mengatakan bahwa molekul air itu begitu diberikan rangsang yang baik, maka akan berubah menjadi kristal yang bagus. Nah, sama dengan halnya dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita ini senantiasa diberikan rangsangan dengan emosional, rasa marah, kebencian, dendam, maka secara psikologis pikiran kita akan kacau. Hati kita menjadi gelap dan juga kristal di dalam tubuh kita akan menjadi berkurang. Sehingga kita menjadi susah. Kita menjadi daya tahan tubuhnya melemah dan cepat mudah sakit. Namun sebaliknya, barang siapa yang senantiasa mensibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran, senantiasa berzikir setiap saat, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan ketenangan dalam lahir batinnya, termasuk diberikan kesehatan. Nah, termasuk salah satu ada kisah nyata simbah saya ya, itu yang dari jalur ayah saya ini, yang saya masih menangi, yang saya masih tahu itu senantiasa mendawamkan untuk membaca Al-Quran. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, sampai akhir hayatnya, beliau tidak pernah mendapati sakit yang parah, kecuali hanya sakit-sakit yang biasa saja. Kecuali sakit yang terakhir, sampai akhirnya beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Oleh karena itu, mari, mulai sekarang kita menjadi mantap. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah
kristal di dalam tubuh kita akan menjadi semakin bagus. Sel darah putih di dalam tubuh kita akan menjadi lebih kuat, sehingga imunitas atau daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Dan ini bisa digunakan untuk sebagai benteng pertahanan pertama yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah yang bernama virus corona. Yakinlah, virus corona ini adalah virus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diciptakan, dikirimkan kepada kita, tentunya ada hikmah atau ada hikmah di balik hal semua itu. Oleh karena itu, mari kita mengambil hikmahnya dengan kita diminta untuk menjaga physical distance atau kita harus menjaga jarak. Kemudian kita diminta untuk mengisolasi diri di rumah. Maka kita gunakan atau isi waktu-waktu kita di rumah ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daya tahan tubuh kita ditingkatkan, dan kita diberikan benteng dari virus corona ini. Terima kasih sudah menyimak video Taman Surga ini. Mudah-mudahan kita sekeluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap diberikan kesehatan dari virus corona ini. Terima kasih. Bantu like, komen, dan share kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Dan saya pribadi mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekhilafan, itu murni dari saya pribadi. Namun jika ada kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian dulu. Burung merak, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.